Ya. kita sudah live. Kakek ini mana? Panggil kakek ini dulu ya. Kakek ini. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman Facebook. Nonton. Ya, seperti janji saya tempo hari, kita mau bikin setiap Sabtu live ya nak. Live untuk belajar bareng Melanie. BBM. Gitu. Apa sih yang mau dipelajarin gitu ya? Aku punya kedatangan tamu ya, anakku sendiri. Anakku sendiri namanya Margaret Violeta Horace. Itu satunya di kamar. Kakak. Satu di kamar, namanya Eskenia. Jadi karena maraknya banyak berita-berita yang bikin menakutkan ya nak ya. Iya. Pandemi COVID-19 sekarang udah jenisnya udah Delta ya, gitu dia. Jadi kita mau untuk liburan ya, selama liburan kali ini kita belajar bareng, bukan cuman tentang pelajaran secara akademik, bukan, tapi mamah tuh pengennya anak-anak mama harus belajar confident, belajar untuk public speaking, kemudian belajar tentang entrepreneur, belajar tentang apapun. Supaya apa? Supaya mindsetnya, kemudian keberaniannya itu bisa menjadi satu amunisi ataupun senjata untuk memiliki masa depan yang baik. Gitu. Cantiknya. Bisa. Gitu. Jadi pagi-pagi sengaja nih mamahnya live begini gitu ya, untuk kita saling belajar bersama. Belajar bersama, kemudian mengisi setiap Sabtunya dengan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena pasti deh kendalanya semua ibu-ibu sama ya, itu pasti kalau udah anaknya di kamar main handphone gitu, pasti main handphone melulu ya. Nah, itu pasti udah begitu gitu. Jadi dibandingkan kegiatannya setiap hari adalah pegang handphone, mainan TikTok, apalagi tuh main Free Fire apa? Free Fire ataupun macam-macam deh. Pokoknya cuma nontonin aja gitu ya, orang-orang dengan segala kelucu-lucuannya di TikTok. Jadi mama ajak anak-anak mama untuk live pagi hari ini gitu ya. Jadi kita ngobrol bareng. Iya. Pengen tahu apa sih yang sudah Vio jalankan, yang sudah Vio ketahui tentang bagaimana Vio mau menyusun masa depannya Vio gitu ya. Ini nggak ada yang nonton. Belum, karena kan masih pagi, ibu-ibunya pada masak. Tapi kan nggak masalah, ini kan perdana. Oh, ada. Ya, ini perdana, kita nggak usah berpikir nanti nggak ada yang nonton, nggak penting gitu. Yang penting adalah bagaimana kita action, belajar pagi hari ini gitu ya, memberikan inspirasi pada seluruh orang lain. Tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga semangat kita ya, karena pastinya kan di rumah terus nih. Iya. Karena di rumah terus, bagaimana caranya menjaga semangat, itu yang terpenting, bukan bagaimana banyak orang yang nonton sayang gitu ya. Oke, kita mulai aja belajar bareng Melanie. Tada! Yeay!
Mamanya heboh. Kapan nonton? Mamanya heboh. Kapan nonton? Oke. Sekarang Vio, kamu kan tahu Mama tuh seneng trainingin orang-orang. Rencananya Mama akan memberikan pelatihan training itu untuk teman-teman yang ada di rumah sakit gitu ya. Kalau seandainya matiin dong. Kita nonton Iya tapi ini kan lagi live. dari dalam ya. Tapi pagi ini kita udah mandi belum ya? Bom. Kayaknya belum mandi ya. Tapi oke lah ya. Nggak dikunci, Pak. Itu kita lagi live, kenapa jadi kedengeran ya? Gitu. Oke, sekarang nih Mama mau kasih gratis sebenarnya training-training ini gitu ya. Dibandingkan dengan kondisi yang sekarang ini kan orang pengen punya banyak ilmu ya Vi. Tanpa terkecuali anak-anak yang seusia kamu juga harus belajar tentang entrepreneur. Itu terus yang terus Mama ajarin sama kalian. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin tentang apa sih cita-cita kamu gitu ya untuk punya usaha apa segala macem. Nah, jelasin dulu dong ke Mama. Apa sih bedanya orang berdagang sama orang yang punya mindset entrepreneur? Ayo. Tadi Cerita aja. Sembari Mama main ini nih. Mainan Lego. Yuhu. Apa sih bedanya? 3 ya. Oke. Berdagang, coba berdagang. Pedagang. Apa ya? Oh, aduh. Jualan. Jualan. Enggak, Mama tanya, kamu punya cita-cita nggak sih? Punya. Cita-citanya apa? Jadi Ketawa anak gue. Mau jadi rahasia. apa? Keluar rahasia. Ayo dong, nggak apa-apa. Kalau kamu ceritakan mimpi kamu seperti apa, nanti semua orang akan doakan. Betul ya pemirsa ya, didoain ya anak saya ya. Ayo. Kamu pengen punya bisnis nggak atau punya usaha? Belum mikir. Belum mikirin? Belum. Oke. Kamu pengen punya mimpi yang terbesar, kamu pengen ke negara mana? Ke Korea. Ke Korea. Kenapa mesti ke Korea? Ayo. Kenapa mesti ke Korea? Pak Agus Gembus. Halo Pak Agus Gembus. Ada Apa kabar? cita-cita di situ. Hah? Ada cita-cita di situ. Iya, ada cita-cita, tapi kenapa kamu mesti ke Korea? Apakah pengen ketemu Jungkook? Ya kan? Apa mau operasi plastik? Enggak lah. Mau apa? Lu training. Mau trainee. Trainee jadi K-popers. Oh ya? K-popers mah fans mah. Oh fans, oh sorry. Salah gue. Apa? K-popers fans. Papa tuh. Hah? Papa doang. Ya udah, ya. Kenapa mesti ke negara Korea? Kenapa nggak ke Jepang? Kenapa nggak ke Amerika? Kenapa nggak ke Inggris? Enggak. Oke, mimpinya ke Korea. Sekarang untuk mewujudkan punya mimpi ke Korea, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Belajar dulu. belajar apa? Belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea, oke good. Terus setelah belajar bahasa Korea, ke Koreanya itu perlu tiket nggak? Perlu Artinya perlu uang.
Nah, untuk bisa mencari uang itu apa yang mesti kamu lakukan? Apa dong? Hmm. Apakah menyisihkan uang jajan, Nabung, nabung. nabung, terus apa lagi? Hmm, Mesti ada usaha yang dilakukan nggak untuk cepet tabungannya itu penuh? Kamu di bank BTN kamu udah punya uang belum tabungan? udah. Sudah. Berapa banyak? Berapa ya, lupa mah. Oke, artinya mesti ada suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi mimpi kamu. Oke, kita berandai-andai. Nah, kamu mau ke Korea, butuh uang misalnya katakanlah sekitar 20 juta. Oke, 20 juta. Untuk bisa mewujudkan 20 juta itu yang harus kamu lakukan adalah biar cepat kamu harus jualan. Oke, sekarang kalau kamu dihadapkan pada situasi kamu lagi libur, tidak sedang sekolah, dibandingkan kamu melakukan hal-hal yang nggak positif, cuman di kamar pegang handphone apa segala macem, berarti kamu mesti membuat sebuah apa? Sebuah Bisnis atau sebuah project. produk. Project. Astaga. Apa yang dulu pernah kamu lakukan? Kan denger ada nokos itu apa sih? Jelasin dong tentang nokos dong, nggak ngerti deh. Tuh si kakak tentang ini tuh. Nokes tuh nomor kosong gitu. Terus? Kayak nomor kosong buat WA, buat Telegram, Terus? buat TikTok, semuanya udah. Nah, Itu ya nokos satunya. oke. Terus kok bisa kakak Kenia sampai menghasilkan uang dari nokos tuh gimana sih? Dijual di Telegram, banyak banget yang nokos. Oh, banyak yang jual. Oke. Nah, Mama masih penasaran dong sama kamu, ya kan? Kamu kan pernah cerita katanya mau punya sebuah restoran, ya kan? Ini ya, Iya, karena kamu suka makan. Anak aku yang gembul ini sukanya makan, jadi katanya pengen punya restoran. Loh kalau punya restoran makan sendiri ya rugi ya. iyalah. Kakak. Kak. Yuk sekarang supaya tahu tentang ceritanya kakak Kenny, karena dia udah punya penghasilan. Aku bawa om dia yang udah. Ya kita mau dengerin dong kakak Kenny. Usianya 12 tahun. 12 tahun udah berapa sih usia dia? 12 tahun. 13. Kamu udah 13 tahun ya. Dengerin yuk cerita tentang anak aku yang dari kecil sih udah mamanya udah kasih tahu, udah tanemin harus punya mindset entrepreneur gitu ya. Sampai orang bilang, ih kok anaknya dieksploitasi. Bukan, harus dididik dari sekecil mungkin. Supaya apa? Supaya begitu nanti dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit, anak-anak itu dapat memiliki kreativitas. Bagaimana caranya untuk dia survive, bagaimana caranya untuk dia bisa bertahan hidup. So, buat mama-mama, buat papa-papa yang masih menganggap bahwa oh anak saya sekolah dulu secara akademik yang pinter gitu ya dan baik misalnya, tapi tidak diberikan pembekalan yang lain, itu sama artinya kita membiarkan waktu yang berlalu untuk kita tidak pernah tahu kepastian akan masa depan apa yang dihadapi oleh anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau sampai hari ini masih ada orang tua yang masih berpikir bahwa pintar itu adalah akademik, tolong orang tuanya rubah dulu bagaimana caranya untuk memiliki mindset mindset untuk bisa memberikan pembekalan terhadap anak-anaknya gitu ya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu jodoh di dunia ini kita akan bisa
lama bertahan hidup atau tidak, tetapi bagaimana caranya berikan pembekalan itu terhadap mindset anak kita. Itu ya. Oke, kita akan panggilkan anakku yang cantik ini. Itu di tengah-tengah sini. Hah? Di sini aja. Nah, ini anak aku. Sini dong sayang. Gimana nih, nggak kelihatan? Ya, ini anak aku. Nah, namanya Archangelica Eschenia Horace. Ini yang anak pertama. Yang tadi yang gembul itu anak kedua. Ya, gitu. Aku senang dipuji-puji sama anak aku karena katanya, mama kok makin muda aja sih gitu ya. Jadi pujian-pujian itu yang membuat mamahnya tetap semangat berkarya, tetap semangat untuk smile gitu ya, walaupun marah-marah juga gitu. Tapi mamahnya nggak punya kerutan-kerutan yang berarti gitu. Oke, nah kamu kan dari kecil selalu mama ajarin tentang mindset entrepreneur ya. Sekarang mama pengen tanya, kamu kan udah punya usaha gitu ya, kamu udah punya tabungan, kamu punya penghasilan setiap minggunya. Cerita dong, apa sih yang membuat kamu tuh akhirnya kok jualan, apa sih istilah no cost gitu ya. Dan pernah nggak sih kamu ditipu orang di usia kamu yang 13 tahun ini berusaha dan berbisnis? Yuk cerita. Sering. Awal mulanya kenapa kamu bisa belajar jualan no cost? Jadi Telegram tuh aku kan main RP. RP itu artinya apa? Role player. Role player, oke. Terus tiba-tiba iseng nemu scroll gitu kan di apa ya, nemu ada bisnis gitu 10.000 doang. Vio, wah, Vi, kamu bahaya, kamu Vi, kita lagi live begini, Vi. Nggak denger kan? Oke, terus kok gerah ya kayaknya ya. Terus kayak gitu. Terus dari gitu kan aku kan join 10.000. Aku minta modal sama papa 50.000. Join 10.000 tuh registrasi, maksudnya pendaftarannya ya. Iya. Oke, terus? Nah, terus aku di pertamanya kan bingung mau ngapain gitu, nanya-nanya orang gimana gitu, nggak ngerti, nggak mau pada jelasin gitu. Ya udah aku cari tahu sendiri kan caranya gimana. Caranya tuh kayak apa sih, suruh orang buat join, ntar 10.000 dikasih ke kita gitu. Nanti habis itu disuruh juga bisnis usaha gitu, no cost. Nah, aku pikir tuh no cost itu nomor kosong kan. Nah, aku join aja. Nah, pertama tuh penghasilan aku 8.000. Pertama hasil kamu 8.000, tapi kamu minta modal sama papa berapa? 50.000. 50.000, oke. Terus? Itu sebelum ada modal. Sebelum ada modal? Iya. Oke, terus 8.000 kan. Nah, terus di kelanjutan aku beli no cost lagi, terus buat store gitu, kayak channel gitu di tele. Ya udah jualan mulai dari situ. Jadi kamu beli no cost atau nomor kosong itu ke orang lain, ya kan? Misalnya harganya berapa? 2.000 per hari. Harganya 2.000 per period. Terus itu kamu jual lagi berapa? Aku jual lagi ya 2.000. Modalnya 2.000. Kok dijual 2.000? Nggak ada untung? Enggak. Jadi aku kan belinya res, jadi beli banyak. Jadi harganya kan murah. Terus dijualin. Oke, misalnya kalau harganya gelondongan, katakan bisa beli berapa nak? Beli 20-an. 20-an no cost. Abis itu katakan harganya dapat 1.500 kali 20.000 itu modal kamu gitu ya. Terus itu yang kamu jual sekitar satunya 2.000-an. Jadi kamu untung 500 perak. Oke. Bisa mencapai berapa waktu itu nak hasilnya? Waktu itu terakhir 700 ribuan. Wow, 700 ribuan. Jadi cuma nomor kosong aja bisa dapat uang 700 ribuan. Mama sih nggak kebayang ya, itu apa yang mesti dilakuin, dijual gitu ya. Oke. Pernah nggak kamu buntung? Apa? Buntung tuh
kamu beli ke orang lain nomor kosong, abis itu kamu ditipu? Pernah Berapa kali nak? 4 kali. 4 kali? Gimana ceritanya? Banyak orang jahat ya? Iya. Gimana sih? Yang pertama tuh ketipu 100.000, 110.000 buat beli 100 nokos. 100.000 tuh ya? Terus? Kata orang-orang itu trust, ya udah aku beli kan, ternyata ketipu. Banyak juga yang ketipu. Nah terus ketipu lagi 100.000. Total ketipu 200.000 kan waktu itu. Oke, 2 kali 200.000 ketipu. Ya, umur 13 tahun udah ketipu 4 kali jualan nokos. Terus apa lagi? Terus habis itu ketipu lagi. Ketipu lagi, Pas Nak. berapa bulan kemudian ketipu 100.000. Orang yang sama atau orang yang berbeda? Beda. Berbeda. Oke. Terus selanjutnya? Nah terus selanjutnya beberapa minggu kemudian ketipu lagi. Ketipu lagi. 200.000. 200.000? Banyak amat. Itu aku pakai jasa hack buat ngehack username orang. Itu kalau misalkan username-nya dijual bisa sampai berjuta-juta kan, makanya aku minta ke hack ke orang, tapi malah ketipu. Oh, jadi kamu ngeluarin uang 200.000, akhirnya malah minta bantuan orang supaya dapetin orang yang trust gitu, tapi malah ketipu. Kamu kapok nggak nak kayak gitu? Kapok. Terus juga akun aku pernah kecolong. Akun TikTok aku ada 2 pernah kecolong. Akun TikToknya, oh kenapa tuh? Jadi kata orang kan mau beli, ya pakai rekening bersama kan. Udah aku ikutin aja apa kata customernya kan. Ya udah dibilang ganti email dulu, ganti sandi, ganti apa gitu. Pas udah langsung di clear chat dari pihak rekbernya juga. Aku minta duit aku buat dibalikin tapi nggak bisa, di blok gitu. Ya udah aku colong akun dulu. Gitu. Nah, sudah 4 kali berkali-kali begitu, kemudian kamu juga ngerasa ada kapoknya gitu ya. Terus kamu masih tetap jualan? Iya. Kata papa, semangat sayang, kata papa. Terus gimana? Terus ya udah kan aku lebih berhati-hati sama penipu situ. Nah aku mulai kerjain tuh mereka. Kerjain maksudnya gimana kerjain? Jadi kayak penipunya aku tipu balik gitu loh. Dia ngerti nggak kamu tipu? Ngerti. Berarti kamu sia-sia dong. Ya kan namanya kerjain. Cuman ngerjain doang karena kamu kesel. Pura-pura nge-transfer habis itu colong akunnya balik. Oh, ada lagi strateginya itu? Ada. Tapi dia ini langsung lah. Udah tahu mau nipu dia. Makanya katanya emailnya nggak bisa diganti, habis nomornya nggak bisa, jadinya udah ketahuan ketipu. Oke. Nah, ya udah, berarti kan sebentar dulu, belum sayang, kan belum ini. Sini dong, ya. Jadi yang mama mau sampaikan, ya, usaha itu tidak seperti berdagang. Kalau berdagang hari ini misalnya kita jualan produk kelor. Mana produk kelor mama? Tetap ngiklan ya. Ya, ini produk kelor. Jadi misalnya kita bikin produk, kemudian ini kita jual produk kelor mama. Itu namanya berdagang. Itu namanya langsung dapat untung. Bikin produk langsung dapat untung, itu namanya berdagang. Tapi kalau entrepreneur, kamu akan membuat dulu suatu sistemnya gitu ya, dari A sampai Z, kemudian harus dibuatkan atau dilakukan dulu strategi marketingnya, baru orang lain kenal dulu produk kita, baru orang beli. Tapi pertanyaannya adalah, kalau hari ini kamu punya mindset entrepreneur gitu ya, kemudian produk-produk yang kamu buat atau kamu lakukan belum membuahkan hasil atau belum banyak yang beli, jangan pernah berkecil hati gitu ya, karena
balik lagi, mindset entrepreneur itu adalah investasi. Hari ini kamu melakukan apa yang sudah kamu lakukan itu akan ada buahnya di kemudian hari. Bukan seperti berdagang. Kalau berdagang beda, gitu ya. Nanti Mama mau sharing sama teman-teman di Facebook kenapa kita harus tetap membangun semangat kewirausahaan atau semangat entrepreneurnya gitu dia, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Oke, terima kasih kakak yang baik, semoga kamu tetap semangat. Papa bilang tuh tetap semangat gitu ya. Terus ada tante ini, ada tante Emanuela Yanti. Oh, ini tante yang deket Desa Putra gitu ya, waktu mama sama papa kenalan. Nah, ini tante Yanti nih yang ada di antara kita untuk bantu kita ya. Oke, terima kasih, tetap semangat ya. Thank you. Oke. Oke guys, ada siapa lagi ya? Fasi Harefa. Oh, halo Dek Fasi Harefa, ini orang Nias. Ya, biasanya kalau orang-orang Nias itu orang-orangnya pantang patah semangat. Orangnya semangat semuanya karena kekeluargaan kita tuh cukup erat gitu dia. Oke, sekarang saya mau cerita. Tadi teman-teman udah tahu ya, perbedaan berdagang dengan entrepreneur gitu. Ada yang bisa diulang nggak? Bisa diketik lagi nggak? Apa sih bedanya? Nanti aku kasih itu deh. Aku kasih teh kelor atau kapsul kelor gratis ke rumahnya kalau mau nyoba. Nah, ini bagus nih buat kesehatan ya. Lagi kondisi COVID begini, jangan lupa siapin teh kelor. Tetap madu, lemon gitu ya, kemudian banyak makan buah-buahan ya. Ini kondisi hampir seluruh keluarga pasti ada satu orang yang kena flu gitu ya. Jadi karena gejala COVID itu hampir sama dengan gejala flu, hanya yang membedakan disertai nggak dengan misalnya lidahnya apakah berasa, masih ada rasanya atau tidak, kemudian penciuman bagaimana gitu ya. Terus buang-buang air besar atau diare, nah itu kita harus hati-hati gitu ya. Halo tante, salam kenal, aku cucu Inatini Lombu, Jesus bless. Halo juga. Iya, kangen sama saudara-saudara yang ada di Nias. Ingat terakhir ke Nias itu waktu masih kuliah ya, tahun berapa ya itu ya, aduh udah lama sekali ya gitu. Nanti kalau ada rejeki, kalau situasinya sudah membaik semuanya, pasti deh kita mampir sekeluarga ke Nias karena leluhurnya ada di sana. Ya, tetap semangat ya Fasi Areva ya. Salam buat kakak Destiny, kakak Rose ya. Aduh, Mama Saa, sehat terus Mama Saa. Terus siapa lagi? Aduh, kakak Diana. Banyak lah ya. Kalau mau diurutin satu-satu gitu. Kita punya wajah yang sama nih, kalau orang Nias pasti ininya sama nih, model-model dagunya ya, sipit-sipitnya ya, nggak terlalu sipit-sipit dikit lah, ini agak Jepang-Jepang dikit. Gitu. Oke. Jadi buat temen-temen di luar sana, kita ada di dalam rumah, tetapi yang sangat sulit sekarang untuk kita jaga adalah bagaimana membuat pikiran kita itu tetap jernih gitu ya. Karena situasinya, apalagi tipikal mamah nih ya,
tipikal mama yang senangnya mobile, pengennya bergerak, pengennya ketemu orang, diskusi, ngobrol, beraktivitas. Itu kalau di dalam rumah itu kayak ngerasa terbunuh. Iya, terbunuh sepi. Ada lagunya tuh gitu. Nah jadi mungkin ada teman-teman lain juga ya, kayak ada Tante Citra nih. Tante Citra kan suka nyanyi ya, kayaknya orangnya mobile, senang bergerak gitu. Nah itu cenderung orang-orang yang mobile suka bergerak kalau di rumah bingung tuh mau ngapain ya gitu. Nah untuk tetap kita berpikir jernih ya, mau tidak mau kita harus kreatif. Salah satu kreatif yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan usaha yang dimulai dari rumah gitu. Minum dulu ya. Nih tadi pagi bikin madu campur lemon. Jadi banyak teman-teman yang merasa pasti lonely di rumah. Ini hampir rata-rata ya, pasti pemikirannya sama. Bangun tidur gitu ya, melakukan aktivitas, kalau enggak dimulai dengan bebenah, cuci piring, karena pasti kan di belakang tuh di dapur pasti banyak tumpukan piring-piring kotor. Oh iya, papa udah cuci piring belum ya? Katanya tadi gantian papa yang mau nyuci piring hari Sabtu gitu dia ya. Kalau nggak cuci piring, bebenah, kemudian aktivitas yang kita lakukan, kita bikin teh, cari sarapan gitu ya. Begitu udah pagi cari sarapan, terus bingung mau ngapain, pegang handphone gitu ya. Pegang handphone yang dibuka kalau nggak Facebook ya, kalau nggak TikTok, kalau nggak berita-berita yang bikin kita parno gitu, atau gabut, bingung mau ngapain. Karena apa? Karena kita hari ini nggak setting bangun tidur itu kita mau apa gitu. Jadi kalau temen-temen Yahoo Tante Melani, Yahoo Mitaria Laila ya, salam kenal semua ya. Ini kalau saudara-saudara dari Nias satu persatu nggak hafal karena udah lama sekali nggak kesana ya gitu. Tapi kalau kita udah satu rumpun semuanya ya pasti harus bersaudara, saling mendukung gitu. Aku mau wave dulu ya. Cekluk. Halo semua. Halo. Ada Verena Dian juga. Pencet nomornya. Yang mana ya ini ya? Oke. Ada Yohanes BB. Ada Roman Dara. Halo semuanya. Ya. Belajar bareng kita ya. Kalau mau masuk ke kamera juga nggak apa-apa. Sama-sama belajar. Nah, jadi hampir semua teman-teman itu pasti merasa lonely. Jadi ada di dalam jiwa diri kita ini yang kosong. Ya. Mungkin sebagian teman-teman yang masih bekerja, punya fixed income, ya, cenderung mereka merasa tidak terlalu terancam secara finansialnya gitu. Tetapi bayangkan bagaimana dengan teman-teman yang secara finansial dia tidak memiliki fixed income gitu dia. Lalu apa yang harus dilakukan? Karena cenderung kalau orang berusaha itu dia bingung akan mulainya dari mana.
gitu. Nah, ini juga yang saya coba saya coba sharingkan beberapa tahun yang lalu dengan beberapa komunitas untuk memberikan training untuk entrepreneurship-nya gitu. Waktu itu fokusnya lebih ke entrepreneurship untuk yang pada mau pensiun. Tapi begitu udah kesini-sini, mindset entrepreneur itu tidak harus dimiliki oleh seorang karyawan saja yang bekerja, tetapi yang terpenting mindset entrepreneur ini harus dimiliki oleh semua orang, karena akan terlatih secara apa sih? Terlatih secara leadership, ya. Kalau leadershipnya di dalam diri kita ada, cenderung kita akan mampu menciptakan peluang-peluang usaha. Kalau kita mampu menciptakan peluang-peluang usaha, kita juga akan mampu menghadapi masalah-masalah yang akan ada di depan mata, gitu ya. Karena kita harus setuju, yang namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau menghadapi masalah ini sekarang, atau mau nyantai-nyantai, mau berdiam diri, atau mau belajar hal yang baru, gitu dia. Nah, saya punya satu cerita. Sempat kemarin ngobrol bareng sama seorang pengusaha budidaya ikan lele, gitu ya. Nah, ceritanya sangat menginspirasi sekali, gitu. Kebetulan saya sedang mencari beberapa narasumber untuk memberikan training skillful di bidang budidaya lele dan budidaya jamur. Jadi dua hal itu yang sedang saya cari narasumbernya. Kebetulan iseng-iseng lihat YouTube, gitu. Begitu lihat YouTube, menemukan channel, salah satu channel yang sangat menginspirasi, dan ketika saya kontak orang yang memiliki account YouTube tersebut, dan memang dia ternyata adalah orang yang membudidayakan lele, akhirnya saya ngobrol bareng sama Bang Jaya namanya. Di Facebook juga aku udah kasih link YouTube-nya juga sih ya. Nah, Bang Jaya ini adalah seorang sarjana S1 Teknik Industri. Kemudian beberapa tahun dia bekerja di sebuah perusahaan lebih ke IT system, gitu. Ditambah dia juga suka mengajar, jadi kemungkinan dia dulu guru juga, gitu. Nah, sampai akhirnya karena satu dan lain hal, nah ini bisa terjadi pada semua orang ya, ada masalah di perusahaannya yang mengharuskan Bang Jaya ini harus kehilangan pekerjaan. Waktu itu dia belum memiliki sebuah usaha atau terbesit ingin melakukan sebuah usaha apa, belum. Ya tadi ya. Jadi sempat mencari-cari, mungkin sempat berapa kali melakukan perdagangan, tapi akhirnya tidak ketemu kliknya, gitu. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa aku pengen usaha, tapi mulainya dari mana, gitu ya, jangan kebanyakan nanya, jadi mendingan ngelakuin dulu, gitu ya, ngelakuin dulu. Kalau cuman bisa jualnya adalah produk orang, ya jualan aja dulu produk orang. Kalau bisanya startingnya bikin kue-kue, bikin makanan di rumah, lakukan itu dulu, gitu dia. Ya, sekarang trennya kan setiap apapun yang kita lakukan, kita mesti nge-shoot aktivitas kita. Nanti dipilih tuh ya, aktivitas apa yang bisa kita masukin ke TikTok, gitu, ke Instagram atau ke YouTube, gitu. Jadi jangan kalah
setting. Bingung mau nyari uang bagaimana ya, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma pertanyaannya kita mau atau tidak gitu. Kita mau kreatif atau enggak. Sekarang udah dunia digital, dunia yang penuh dengan kreativitas. Jadi nggak ada alasan untuk teman-teman yang nganggur di sana, di luar sana itu kebingungan mau melakukan apa usahanya gitu ya. Nah, balik lagi ke Bang Jaya. Akhirnya karena sudah berapa kali Bang Jaya tidak menemukan klik di usaha yang ingin dia mau gitu ya, sampai akhirnya Bang Jaya kecelakaan motor yang mengharuskan tangannya dia dikasih bukan diamputasi sayang, dikasih pen ya, artinya secara mental, secara fisik dia merasa bahwa dunia tidak berpihak sama dia gitu dia. Nah, sampai akhirnya dengan modal 700.000 waktu itu angsuran motor juga kata dia angsuran motor, dia pakailah angsuran motor itu untuk membeli beberapa alat-alat untuk perlengkapan budidaya lele gitu. Dan dia juga belajar di balai Sukabumi waktu itu. Jadi kebayang nggak, dia harus menghidupi anaknya, harus menghidupi istrinya dengan tidak memiliki pendapatan yang tetap, tetapi dia tetap mau berjuang, dia tetap mau berusaha gitu. Jadi teman-teman yang bingung mau ngapain, jangan sampai tunggu dulu situasinya makin parah ya. Jangan dulu menunggu harus orang lain yang memberikan come up ide-ide ke kita, tidak, tapi kamu cari gitu. Kamu yang harus kreatif untuk bisa melihat peluang-peluang apa sih yang bisa kita jalankan gitu dia. Jangan melihat besarannya. Ingat, jeleknya kita adalah kita selalu mencari usaha yang profitnya besar gitu. Ya udah jadi broker tanah aja, kalau tembus itu bisa ratusan bahkan miliaran ya. Jangan muluk-muluk gitu. Kalau kamu tidak punya skill di bidang broker atau mediator, jangan muluk-muluk. Lakukan tahapan yang sangat sederhana dulu, dimulai dari apa yang bisa kamu lakukan, apa yang kamu bisa kamu jalankan gitu. Jadi jangan muluk-muluk. Oke, singkat cerita si papa nge-like mulu, jadi malu ditonton papa. Pak sana pak nggak usah nonton lah pak. Tahu istrinya nggak disayang, jadinya ini jadinya narsis di sini. Narsis. Coba lihat mukanya dulu lah ya. Lihat dulu mukanya biar cantiknya. Oh sayang. Ini si gembul mama. Gitu. Balik lagi Bang Jaya. Bang Jaya. Waduh, YouTube channelnya apa nih Bang? Lupa deh. Aku udah ngasih di Facebook aku sih Bang, biar ditonton orang. Bang Jaya. Ya. Kemudian akhirnya dengan semangat kewirausahaan si Bang Jaya akhirnya bisa menciptakan peternakan lelenya sendiri gitu ya. Bang Jaya cerita itu kurang lebih dia 8 bulan ya, dia jagain lelenya itu ya. Dia bikin lelenya itu di pakai terpal. Jadi sistemnya itu kayak bioflok ya gitu. Tapi khusus untuk lele nanti ya, aku mau cerita tentang profilnya si Bang Jaya dulu. Nanti kalau mau cerita tentang skill lele, kita mau belajar tentang herbal, cara bikin herbal tea bagaimana, cara mau bikin jamur atau
bagaimana sih menjadi bisnis online gitu ya, ataupun mau jadi YouTuber, TikTokers gitu. Nanti kita belajar di minggu-minggu selanjutnya. Tapi ini profil ini sangat menginspirasi. Saya pengen cerita dulu. Sampai akhirnya si Bang Jaya mulai dari tahun 2012, sekarang sudah 2021, mungkin sekitar 5 tahun lebih. Akhirnya Bang Jaya bisa menikmati hasilnya. Jadi yang namanya kerja keras itu tidak pernah berbohong gitu. Hanya pertanyaannya, kita mau mulai nggak dari sekarang gitu. Dia apa cuman mau hanya mau males-malesan gitu ya. Mama sebenarnya udah males-malesan di rumah, nggak mau, cuman nggak bisa bergerak gitu, nggak bisa bergerak karena emang situasinya seperti ini semuanya gitu. Nah jadi Bang Jaya ini akhirnya bangkit, kemudian dia bisa memberikan inspirasi di channelnya. Makanya kalau ada yang mau belajar tentang bagaimana budidaya beternak lele, itu nanti bisa saya berikan linknya si Bang Jaya tadi ya. Jadi menurut Bang Jaya itu ada 3 proses dari budidaya lele, katanya begitu. Ada pembibitan, kemudian ada pembesaran, dan ada untuk yang distribusinya. Nah ini kalau sudah besar semua, ada ukuran-ukuran gitu ya, ada sekilo isi 4, sekilo isi 5 gitu ya. Itu strategi marketingnya bagaimana. Sampai sekarang Bang Jaya kewalahan untuk bisa memenuhi pesanan-pesanan lele secara online. Bayangkan, berarti sebenarnya uang udah bertaburan di mana-mana. Tinggal kita tentukan produk apa yang kita mau fokuskan gitu ya. Karena kalau misalkan bicara tentang produk, banyak tuh orang yang aku bisa kok bikin ini, aku bisa kok jualan ini, aku bisa kok ini. Jadi konsentrasinya buyar karena hampir semuanya dia bisa melakukan, hampir semuanya dia bisa cari bisa cari produk-produknya atau bisa bikin gitu. Tapi akhirnya kamu nggak fokus pada tujuanmu gitu ya. Kayak misalkan saya dari tahun 2017 udah fokusnya di kelor, udah itu terus kelor. Nanti apakah kelornya mau dibikin macem-macem, apakah kelornya mau dibuatkan minuman yang siap saji, nah itu semuanya base-nya adalah kelor gitu. Jadi orang tahu bahwa oke, usaha si Melani itu ya sudah hanya fokus dia satu kelor gitu. Jadi nggak yang lain. Nah kalaupun sekarang akhirnya berkembang, kan kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua koperasi percepatan ekspor Indonesia, yang koperasi ini berkecimpungnya lebih kepada ekspor gitu ya. Dulu nggak pernah tuh kebayang mau melakukan eksportir itu seperti apa sih, kok jadi begini. Kerah nggak kebayang gitu, tapi akhirnya senang belajar gitu, senang belajar. Halo Mbak Cynthia, apa kabar? Karena senang belajar gitu. Tahu nggak sih moto mama? Belajar sampai menutup mata. Artinya belajar sampai mati. Ya harus, karena itu yang membuat orang semangat itu tetap harus belajar. Kalau ada orang yang udah nggak mau belajar, hanya mau rutinitas daily rutin yang dilakukan, saya cuma bilang pasti orang itu suka ngeluh ya. Orang itu suka ngeluh, nggak mensyukuri hidup gitu. Tuh Mama Cynthia. Nah. Halo pagi, semangat, yes, semangat Mama. Lama kita nggak ngobrol ya. Kok jarang kelihatan sih di Facebook sih Mama Cynthia. Ada Sela juga. Halo Sela. Sela nih
Tante Sela teman mama SMA sayang. Tante Sela. Ya, gitu. Jadi tetap harus belajar. Kalaupun anak-anak sudah pada besar, mama-mamanya nggak boleh kalah, harus tetap belajar. Mau ilmu apapun harus dipelajarin. Dan satu lagi, mama-mama supaya nggak bosen di rumah gitu ya. Kadang-kadang kita harus melakukan hal-hal yang gila. Ya, ini kita udah lama nggak nyanyi-nyanyi gitu ya. Kalau memang harus bernyanyi, menari, tertawa, nah itu obat yang sangat mujarab gitu dia. Karena dengan situasi yang kayak gini, kesulitan kita adalah menemukan orang-orang yang passionnya sama dengan kita. Karena kalau kita ketemu orang-orang yang hanya mengeluh gitu ya, hanya menebarkan ketakutan, nah itu level kita turun tuh, maksudnya mindsetnya gitu. Tetap harus ketemu orang-orang yang cheerful, yang semangat, saling mensupport seperti tadi ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan mungkin tidak sebanding dengan apa yang mereka teman-teman di luar sana yang sudah diberikan gitu ya. Tapi dengan kita ngobrol pagi ini aja, saya yakin banyak teman-teman yang merasa memiliki bonding. Karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Kalau nggak ngobrol, kalau nggak tatap wajah, terus gimana dong? Masa kita ketemunya cuci piring lagi, masak lagi, nyapu lagi, nggak toh? Gitu. Ada Adit. Oh, halo Adit. Oh, ini kalau nggak salah Adit yang dari Amazon. Ya, dulu pernah kerja di Amazon ya Adit ya. Aku inget deh kayaknya deh. Ya, mudah-mudahan bener ya. Gitu. Oke. Balik lagi. Sampai mana tadi ya kita belajarnya? Oh, tetap semangat. Bagaimana tetap menumbuhkan semangat. Jadi teman-teman, saya mau cerita juga usaha yang sudah hampir jalan 4 tahun ya, 4 tahun ya, 2017, 18, 19, 20, 21 ya, jalan 5 tahun. Betul Ibu, oh iya bener Adit, aduh berarti memori saya masih kuat nih. Karena kalau HRD tuh pasti ngapalinnya karyawan ya, karyawan baru, karyawan lama, karyawan yang prestasinya bagus, karyawan yang bandel. Nah ini semuanya ingetannya ada di kepala nih. Berarti memori mama masih kuat nginget orang. Iya, ya sehat ya Dit ya. Anak udah berapa Dit? Gitu. Ya. Jadi usaha Teh Kelor ini sudah 4 jalan 5 tahun. Gitu ya. Ini dulu sempet ya story-nya ada deh. Gitu ya, nggak perlu diceritain. Tapi sekarang akhirnya fokusnya bukan lebih ke membuat produk-produk gitu. Jadi fokusnya sekarang bagaimana caranya kita mengekspor. Ini dia nih. Ini daun kelor bentuknya kiloan ya, kiloan ini. Jadi kalau dulu saya bikinnya produk ya, sekarang rumah produksinya sudah tutup. Kenapa tutup rumah produksinya? Ini balik lagi, masa pandemi ini hampir seluruh para pengusaha, para semua orang itu pasti berjuang ya, tidak terkecuali pengusaha yang besar yang sekelas Giant aja tutup ya. Sekelas Giant aja tutup, apalagi kita gitu ya. Tapi UMKM itu cenderung bertahan. Kenapa? Karena
masyarakat lebih memilih produk-produk yang dibuat oleh rumahan. Jadi saling menghidupi, gitu dia, ya, saling menghidupi. Nah, ini sekarang fokus saya bagaimana kita belajar untuk yang tadinya kita bikin olahan, sekarang bagaimana caranya dengan daun ini tanpa banyak sekali pengolahannya kita ekspor, gitu ya. Nanti ada sesi belajar eksportir, bagaimana saya mau cerita sama teman-teman, gitu ya, apa yang sudah kita lakukan. Karena kalau mengikuti komunitas Go Ekspor, ya kebetulan saya ikutan training, ya training itu tahun lalu saya ikuti di awal tahun, cukup mahal, mesti bayar sekitar 4 juta ya untuk trainingnya, sekitar 3 atau 4 hari. Ya, setelah itu ada pembinaan lanjutan. Itu yang sudah teman-teman yang sudah ngerti ekspor itu mau main lokal lagi katanya nggak asik, nggak seksi katanya gitu, karena uangnya lebih banyak di ekspor. Nah, nggak mungkin dong saya cuma belajar untuk mengekspor kelor saja gitu. Makanya ada beberapa binaan untuk belajar tentang eksportir. Saya mau kasih tahu nih nanti tentang beberapa situs-situs, langkah-langkahnya apa sih gitu, karena cenderung banyak teman-teman yang hanya belajar bikin produk, tapi untuk mengembangkannya ke arah yang lebih luas itu seperti apa gitu dia ya. Tapi nggak hari ini ya. nggak hari ini ya, soalnya nanti kalau kebanyakan